Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Edisi khusus sore ya teman-teman. Namun sebelum kita mulai, saya tetap mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan atensi terhadap konten upload video saya yang pertama tadi ya. Dimana judul thumbnailnya adalah atau temanya Pak Prabowo mengamuk. Artinya mengamuk itu sikap tegas sudah mulai ditunjukkan. Terlebih menyerahkan 4 pulau ke tangan warga Aceh melalui Gubernur Banda Aceh. Namun seperti yang saya katakan, kami rakyat warga Sumatera Utara memohon maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Ya, karena kami juga tidak tahu. Kami tahu dari media ataupun katakanlah berita-berita yang sangat-sangat viral dan membuat kami juga sampai bertanya-tanya. Baik teman-teman, di sore hari ini kita mau ngebahas tentang seputar Pak Jokowi. Kenapa kita bahas? Memang harus, karena belum selesai-selesai. Bahkan makin panjang, makin luas, makin menunjukkan api kebenaran itu mulai membakar satu demi satu kebohongan. Ketika Rismond Sianipar dan kawan-kawan langsung menuju ke TKP yang diutarakan atau yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, perihal tentang KKN, kuliah kerja nyata, dan perihal tentang surat atau koran harian kedaulatan rakyat. Dan mereka mengupas tuntas sampai ke rumahnya Pak Kasmujo. Namun teman-teman mungkin pasti sudah tahu, dan yang tidak tahu, coba tolong nanti kita share ya. Katanya Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat ya videonya. Melihat kondisi sakit Jokowi yang kian hari semakin parah, kira-kira sakit apakah yang diderita oleh mantan Presiden Indonesia ke-7 ini ya? Perhatikanlah sekujur tubuhnya dipenuhi dengan belang-belang putih, seperti mengelupas kulitnya tersiram air panas. Tidak hanya di wajah, namun sampai di punggung tangannya juga sudah tampak belang-belang putih tersebut merata. Jokowi yang dulu terbiasa menggunakan kemeja putih dengan lengan digulung ke atas, kini tak pernah nampak lagi. Kemeja panjangnya kini rapat menutupi seluruh lengan tangannya. Apakah di dalam tubuhnya pun telah terjangkiti penyakit misterius tersebut? Raut mukanya sekarang sudah semakin sembab. Sampai dalam beberapa kesempatan, tampak kelihatan Jokowi menahan sakit hanya untuk mengedipkan matanya. Langkahnya pun sudah tidak lincah lagi. Sudah berat dan mulai terseok-seok. Meskipun semangatnya untuk menampakkan diri di depan publik tidak pernah surut dan terus membuat narasi-narasi pencitraan yang penuh dengan kebohongan. Sebenarnya apa yang dicari oleh Jokowi? Yang semestinya pada akhir masa jabatan sebagai penguasa negeri, dia hanya tinggal duduk manis, menikmati sisa-sisa waktu senja, sambil merangkai kebahagiaan, serta doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat dan pemilik jagat raya dan seisinya. Tetapi faktanya, Jokowi justru terus membuat manuver-manuver pencitraan yang memuakan di depan kamera, seolah dia tidak mau terlepas dari percaturan politik di Republik Indonesia ini. Jokowi telah lupa diri bahwa di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaannya masih ada kekuasaan Tuhan yang tiada pembandingnya dan tiada kekuatan apapun yang sanggup menandinginya. Di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaan masih ada kekuasaan Tuhan. Dan ketika pejabat publik siapapun ya, mulai dari wali kota, gubernur, menteri, bahkan deputi-deputi lainnya, bahkan presiden diangkat lewat sumpah, melalui sumpah kepercayaan kita masing-masing. Padahal itu sudah disumpah untuk menjalankan kebenaran, lebih pro rakyat, mengutamakan rakyat. Apakah sumpah yang di atas atau di kita yang seperti kita lihat ya, dengan katakanlah kitab suci masing-masing, kepercayaan sesuai kepercayaannya masing-masing ya, itu menjadi hanya sebagai apa aja, sebagai hal yang biasa. Itulah akibatnya teman-teman. Banyak para pejabat ya, tapi nggak juga semua, yang melakukan kesalahan ketika dia sudah menjabat. Jadi saya masih teringat ketika ada seorang presiden di benua Afrika kalau tidak salah. Dia pesan kepada seluruh deputinya, pegawainya, bahkan yang sudah terpilih lah, dia menyuruh
lebih baik tidak usah buat foto saya di situ. Gak usah pampangkan di ruangan kamu itu foto saya. Baiknya kamu pampangkan foto keluargamu. Karena ketika kau melihat foto keluargamu, kau bisa melakukan kesalahan, berarti sama halnya dengan keluargamu. Artinya ada rasa takut kita melihat foto keluarga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Tapi apa mungkin? Tapi bisa juga menjadi sedikit agak goncang. Itulah mengapa apa yang dikatakan oleh sahabat kita tadi, di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaan masih ada kekuasaan Tuhan. Saya juga bersepakat sama. Ngapain lagi Pak disusah-susahkan, digembor-gemborkan lagi? Fakta dan nyata sudah terdeteksi. Pak Kasmujo sudah ngomong, malah Bapak balikkan lagi. Siapa yang bilang dosen pembimbing? Justru Bapak yang ngomong di depan banyak orang. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing, bolak-balik skripsi ditolak. Apalagi Pak? Apa semua itu Bapak pertahankan? Ketika Barreskrim Polri juga memaparkan data-data Bapak, apa itu salah? Bahkan Bapak ketika mau mengisi registrasi di kertas lembaran tersebut, Bapak kurung, lingkari BSc Sarjana Muda, dan dipertontonkan lembaran SKS 122 SKS Sarjana Muda. Ketika dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan kunjungan ke tempat yang kata Bapak melakukan KKN, ternyata abu-abu. Dari sana dengar-dengar kabar begitu. Bahkan lagi yang tragisnya, ketika Rismond dan kawan-kawan menuju ke perpustakaan koran yang ada di Jogja, tahun yang sama 18 Juli 1980 tidak ada berkasnya, datanya, dan kata petugas sudah diambil oleh Polri. Apa seperti itu? Baiknya Pak, akuilah sebelum terlambat. Lihatlah Pak, banyak yang menghujat Bapak, banyak yang menjadi gimana ya, saya juga merasa kasihan loh Pak. Baiknya jujur saja, karena jujur itu adalah orang yang betul-betul beriman sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bapak ngomong pelan-pelan, Bapak selalu menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tapi nggak sepadan seperti apa yang Bapak lakukan. Ngapain kita ngumpul harta Pak? Lebih bagus kita ngumpul iman rohani kita sesuai dengan kepercayaan saya seperti seorang Kristen. Untuk apa mengumpul harta di dunia ini yang bakal kita tinggal? Bayangkan kalau di saat kita sedang mengalami sesuatu musibah, katakanlah nih Pak, musibah, pasti orang akan dalam hatinya, mampus kau. Lihat, apakah seperti itu? Lihatlah Pak, ketika Bapak sudah tidak berkuasa lagi, banyak para netizen, bahkan mereka tokoh-tokoh masyarakat mulai berbicara dan angkat bicara seperti video ini. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya.
Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba tanya Nawacita apa enggak dia? Enggak apa. Dia nggak peduli Nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja, tidak ada. Apalagi yang begini-begini, tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak gitu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu, tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden, tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya, influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Bagaimana sahabat-sahabat? Mungkin juga masih banyak yang lain ya. Dan mungkin teman-teman juga mengetahuinya dari channel-channel lain. Begitu banyak netizen yang jadinya amarahnya tidak terkondusif. Ya, akibat kemarahan yang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri. Ya. Dan pengacaranya pun kok bisa ya? Seharusnya diajarkan agar Pak Jokowi itu walaupun dia adalah mantan kepala negara loh. Dia seharus berjiwa negarawan. Berjiwa kesatria. Tolong dong siapa yang dekat dengan Pak Jokowi, diajari dong. Beritahukan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Buat apa kita bertahan? Coba saya tanya teman-teman, sahabat saya forever, para penonton, para pemirsa. Kalaulah memang ya kita harus dihadapkan dengan ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Orang yang jujur, kita ini memilih orang yang jujur. Siapakah yang Anda pilih di antara beberapa nama ini yang jujur? Sangat jujur dan memang dipercaya. Adalah nama Bapak di situ, Pak Jokowi.
termasuk Rismon, termasuk perihal yang lain, pasti yang akan dipilih yang tidak jujur, mau dimanapun itu dikatakan pollingnya, pasti akan tertera nama Bapak. Atau katakanlah, setiap kita yang ada di mana saja, tentu kita berempati dan simpati kepada orang yang betul-betul jujur, membela kebenaran. Tak akan kita simpati kepada orang yang tidak membela kebenaran. Bagaimana teman-teman? Ya, jadi para, katakanlah mau buzzer lah apalah, ya silakan berkomentar perihal tentang ini. Terus terang saya juga bukan pembenci Pak Jokowi, tidak. Tetapi di satu sisi karena Pak Jokowi pernah menggunakan ijazah tersebut ketika memimpin Republik Indonesia 2 tahun, ya bayangkan kemarin ketika dia wali kota, Dr. Andus, ketika dia mau menjabat jadi, atau katakanlah ya pilpres, ada diubah menjadi insinyur. Dan ternyata data-data itu sudah disampaikan oleh Barreskrim. Ternyata itu data-data yang disampaikan oleh Barreskrim dicek kembali oleh saudara Rismon, kembali didatangin. Ternyata hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Dan kali ini saya akan membagi channel dari QNC ketika Rismon membuat ternak-ternaknya Mulyono pada panik dan ketakutan ketika dia langsung menuju ke TKP masing-masing. Inilah yang menyebabkan mulailah pengacaranya mengatakan apabila ditunjukkan ijazah Pak Jokowi akan terjadi chaos. Chaos di mana-mana. Chaos atau keok? Kita tunggu. Untuk daftar nama yang ada seseorang bernama Joko Widodo itu kok daftar hasil itu nyeken atau apa itu, Mbak? Dulu kan nggak secanggih yang sekarang ya, Pak, ya. Enggak kok, yang lainnya enggak blur, tapi khusus daftar nama masuk UGM itu fakultas bukan, maksudnya khusus halaman itu kok blur, gabur. Kalau di 79 pasa ya, 5 pasa. Senin Legi berapa nih? 30 Juli 1979, 5 pasa 1911. Itu juga yang halaman lainnya ya. Nah, ini. Pasa kok ya. Tadi versi digitalnya puasa ya. Dikabulkan. Nah itu makanya kabur atau dikaburkan, karena untuk menyembunyikan manipulasi itu biasanya dengan pengaburan. Inilah yang saya katakan tadi teman-teman, begitu juga di upload video saya yang lain. Kenapa ketika Rismon dan kawan-kawan melihat langsung ke lapangan surat kabar atau koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980, halaman tersebut tidak ada. Dan yang lain itu kabur, nama-nama tersebut tidak bisa dilihat. Bahkan katanya surat kabar tersebut dibawa oleh petugas untuk, mungkin ya, tidak tahu. Kalau memang Barreskrim Polri menunjukkan yang kemarin koran tersebut, lalu di mana koran tersebut ya? Kok tidak dipertunjukkan? Sama halnya dengan ijazahnya Pak Jokowi yang asli tidak pernah ditunjukkan, tapi fotokopi. Ada apa semua ini? Pak Prabowo, inilah yang saya sampaikan di upload video pertama tadi, ketika Bapak sudah mengamuk, sudah mulai langkah tegas, 4 pulau sudah Bapak serahkan, itu adalah haknya warga Aceh. Dan perihal tentang korupsi Bapak sudah kuatkan ke Kejagung, dan terbongkarlah di mana uang-uang rakyat tersebut 10,8 triliun sudah terdeteksi. Namun di sini yang perlu kita ambil langkah tegas lagi, pasti ada para pemain wong elitnya. Ya. Jadi Pak, ini juga harus Bapak selesaikan. Gantilah Kapolri agar Bapak lebih nyaman. Gantilah Panglima agar Bapak lebih nyaman untuk melakukan tugas. Itu hak Bapak. Ya, kalau Bapak tidak ganti terserah. Namun semua ini Pak, Bapak harus turun juga perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Karena data-data sudah ada, lengkap. Apa kita mau ini berlarut-larut? Kita juga tidak mau Pak Jokowi itu tersiksa siang malam gak bisa tidur akibat perbuatannya. Padahal seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, di atas kekuasaan masih ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan harap memang di saat kita berkuasa semua kebodohan, semua kebohongan kita akan tertutupi dengan kata-kata kiasan, dengan karpet merah, dengan roti tar dan sebagainya.
Teman-teman, kita mau lanjut tentang chaos atau keok. Seperti yang dikatakan, ketika saudara Resmond sudah menunjukkan taringnya mengunjungi Pak Kasmujo dan mengatakan, saya bukan dosen pembimbing dan dosen skripsi dan dosen akademik. Jelas pintu tertutup. Bukan Pak Kasmujo mengusir, tapi dengan kata maaf, saya akan masuk ke rumah. Baik, kita tonton film Chaos. Negara akan chaos kalau orang terus mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Chaos apaan? Chaos kaki kali? Chaos oblong? Itu kaos ya. Jadi ceritanya kuasa hukum Jokowi yang namanya Yakub Hasibuan itu mempersoalkan perkeosan ini dengan bilang seperti ini. Bayangkan semua orang yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Apanya yang chaos? Jangan memprovokasi kekeosan, padahal ini hal yang biasa saja. Menunjukkan ijazah itu kan kayak kita ketika diterima di suatu perusahaan. Orang HRD-nya minta kita menunjukkan ijazahnya. Setelah itu HRD-nya melihat dan meyakini ijazah kita asli. Kan nggak ada persoalan, selesai. Nice. Seorang presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah rakyatnya, kita ini ibaratnya HRD-nya gitu. Kan simple banget itu. Dalam kasus di pilkada juga ada tendensi perselisihan ijazah calon kepala daerah. Beberapa kasus tuduhan ijazah palsu di MK diputus MK, nggak ada chaos tuh. MK memutuskan ijazah bupati terpilih Gorontalo Utara karena tidak terbukti ijazahnya palsu. MK juga pernah memutuskan pilkada Palopo diulang karena pemenangnya terbukti menggunakan ijazah palsu. Kedua putusan itu dianggap dan ditanggapi sebagai hal yang biasa saja. Di sebelah mana chaosnya bocil? Biasa saja kalau misalnya benar ijazah Jokowi diketahui ijazahnya palsu, kan tinggal dipertanggungjawabkan kebohongannya itu. Kalau Jokowi yakin asli, Jokowi juga sudah melaporkan ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan merasa difitnah. Hak Jokowi sudah diakomodir. Orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi juga sudah siap mempertanggungjawabkan termasuk siap dihukum. Ini kok dibilang akan chaos. Chaos sebelah mananya? Coba kita renungkan baik-baik maksud dalil chaosnya Yakub ini. Kalau ternyata ijazah Jokowi itu asli, kan nggak ada chaos. Kita malah bangga punya presiden yang bisa menunjukkan kalau ijazahnya asli. Kalaupun misalnya nih ijazah Jokowi palsu, juga nggak akan chaos negara ini. Yang chaos mungkin Jokowi, mungkin pendukungnya, dan khususnya keluarga Jokowi. Itu pasti. Apa alasannya? Jokowi kan sudah nggak jadi presiden, sudah nggak penting-penting amat. Ini sama persis yang dikatakan Luhut Panjaitan, bahwa menyoalkan ijazah Jokowi itu sesuatu hal yang nggak penting. Orang yang menyoalkan sakit jiwa. Sakit jiwa di mana? Terus kata Luhut lagi, supaya Prabowo nggak dibebani pikiran yang nggak perlu. Prabowo itu kan presiden. Memang tugasnya dibebani pikiran untuk beresin rakyat dan negara ini. Nice. Omongan Luhut ini juga kebolak-balik. Ini kan soal transparansi. Bukannya Jokowi juga dulu yang mengajak pemerintah harus transparan dan terbuka, tidak korupsi. Katanya Jokowi selalu mikirin rakyatnya. Ini rakyatnya menyoalkan atau menanyakan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak palsu, atau asli. Kenapa Jokowi jadi penakut gini? Kata orang Jokowi ini orangnya pemberani. Itu kata Prabowo, sohibnya. Prabowo bilang, kadang-kadang saya sebagai mantan tentara, aku lihat beliau ini tidak pernah Kopassus. Tidak pernah. Tapi keberaniannya mungkin melebihi semua jenderal. Melebihi semua jenderal. Kurang hebat apa coba Jokowi kita ini? Pemberani, memikirkan rakyat, menyebar bansos pada saat pemilu.
kurang mikirin rakyat di mana coba. Lah ini kok disuruh nunjukin ijazah saja kok malu-malu dan dibilang keos. Kecuali kalau ternyata ijazah Jokowi itu palsu atau ini tanda-tanda ijazah Jokowi memang palsu. Mengucapkan hal yang sama sahabatku QNC opposite, chaos hanya karena apabila Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ternyata chaos itu maksudnya teman-teman, ya nanti semua dong orang bisa meminta, tunjukkan ijazah kamu, gubernur, wali kota, yang mau calon gubernur, calon wali kota. Bukan seperti itu sahabatku anak muda yang ganteng. Anda memang pengacara hukum, Anda memang seorang alumni tamatan fakultas hukum. Saya tidak fakultas hukum, tapi saya mempunyai jiwa rasa patriot, rasa artinya nasionalis terhadap sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Jadi baiknya sahabat-sahabatku, para pengacara ataupun katakanlah yang mendampingi Pak Jokowi, ngomong dong. Ngapain kita lanjutkan lagi? Ayo terbuka dong hatinya, terbuka dong pikirannya. Jangan dipaksakan hanya untuk berlama-lama menjabat sesuatu. Janganlah. Apakah jabatan itu menjadi satu cerminan buat kita supaya kita hanya dipandang oleh orang? Ingat, Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih baik memandang kita. Karena ketika kita di saat nanti akan dipanggil, tidak juga beramai-ramai. Hei kamu keluarga Sipolan, kamu akan saya jemput bersama istri kamu, bersama anak kamu. Tidak, kita akan sendiri-sendiri tidur dan tidak bernyawa lagi. Apa seperti itu? Pak Jokowi yang terhormat, kiranya semoga konten ini tersampaikan. Saya tidak menuduh Bapak. Jujurlah Pak, untuk apa kita lakukan lagi hal yang seperti ini? Seharusnya Bapak sudah duduk manis, bermain-main bersama cucu-cucu Bapak. Ajarkan anak-anak Bapak dan anggota-anggota Bapak di mana saja berada untuk melakukan kejujuran. Buat apalah banyak perusahaan tapi membuat pikiran kacau. Untuk apa mempertahankan keadaan kebohongan dengan langkah tegak seakan-akan tidak bersalah. Bahaya, bahkan kualat, karma akan datang secara tiba-tiba. Atau siapa yang menanam, dia akan menuai. Ingat Pak, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu pasti jatuh juga. Bagaimana sahabat-sahabat Praber, para pemirsa, para penonton di mana saya berada, semoga apa yang saya tunjukkan melalui karya beberapa combine channel-channel yang lain yang saya satukan di upload video saya, semoga bermanfaat dan mohon kiranya agar video ini bukan hanya untuk diri kita, tapi tersampaikan kepada orang yang lain agar mereka terketuk pikiran dan hatinya, mengubah yang persepsinya selama ini bertahan bahwasanya Pak Jokowi memang benar. Tapi oleh karena sesuatu yang mungkin bisa mengubah kita, mari sama-sama kita mendoakan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, mendoakan agar kita berubah pikiran dan dengan kata lain bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka.